Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan mulai ibadah online kita kembali. Meskipun kita ada di rumah masing-masing, tetapi kita yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan sama hadirnya dimanapun kita berada. Mari kita ambil saat teduh sejenak, kita serahkan hidup kita naikkan ucapan syukur kita bahwa Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas yang panjang oleh Tuhan sampai saat ini karena kemurahan-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan memuji, kami akan menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami dengan kekuatan yang baru, mengurapi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang menjadi beban masalah kami, apapun yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kami, Tuhan sanggup mengangkat dan menghapuskannya. Tuhan juga melayakkan kami, ampuni kami dari segala dosa kami, sehingga kami boleh berkenan memuji dan membesarkan nama-Mu, dan hanya nama-Mu lah yang dimuliakan. Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Amin. Kita akan pujikan, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku.
Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kita pujikan sekali lagi, oh Yesusku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Biarlah hidupku di dalam-Mu. Terima kasih oh Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Nama-Mu terbesar, Nama-Mu penuh kuasa. Haleluya, haleluya. Sungguh baik Kau Tuhan, sungguh mulia, tiada yang seperti-Mu, hanya Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan. Sekalipun ini masa-masa yang sulit, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan menolong kita. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita tidak tatap muka, tetapi saya berharap dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah dan kondisi sehat dan kondisi yang diberkati oleh Tuhan. Dan itu yang menjadi doa kami, yang menjadi harapan kami selalu bagi Bapak Ibu Saudara semua. Dan doa kami pun yang bagi Bapak Ibu yang sedang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan kita akan mendengar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan mulai membaca ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah. Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah pembacaan nas firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Dan ini pujian Daud dengan Bani Korah dalam memuji Tuhan. Pujian yang dinyatakan dalam firman itu sangat luar biasa, membangun iman kita, membangun satu keyakinan kita harus semakin kuat di dalam Tuhan, sekalipun banyak soal yang sedang dihadapi pada saat itu.
Maka Daud mengungkapkan dalam ayat itu yang berbunyi demikian di ayat yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung guncang di dalam laut. Ini menggambarkan satu kehidupan yang begitu sulit, yang begitu tidak nyaman. Tetapi Daud punya keyakinan bahwa Tuhan adalah tempat pertolongan, atau Tuhan menjadi Allah yang menolong kita. Allah menjadi tempat pelindungan kita. Maka Daud mengatakan bahwa aku tidak akan takut. Maka ini akan menjadi dasar renungan kita pada saat ini dengan tema janganlah takut menjalani hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa kita mesti harus takut menjalani hidup ini? Dan kenapa kita tidak boleh takut menjalani hidup ini? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang menjadi tempat pelindungan kita. Itu poin pertama. Tuhan menjadi tempat pelindungan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara meyakini bahwa Tuhan itu adalah tempat pelindungan kita, Allah menjaga kehidupan kita, maka dipastikan Bapak Ibu tidak akan takut sakit, tidak takut dengan kekurangan duit, tidak takut dengan situasi yang saat ini tidak nyaman, karena Tuhan dipastikan akan melindungi kita, akan mengayomi kita di mana kita berada. Tetapi walaupun demikian kita tidak boleh sembrono. Pemerintah sedang menggalakkan kita supaya kita melakukan protokol kesehatan. Kita tidak boleh mengabaikan masker. Kita tidak boleh mengabaikan untuk kehidupan yang diatur oleh negara. Kita harus menjaga itu. Kita harus mengikuti itu. Kenapa? Karena pemerintah salah satu adalah wakil Tuhan yang ada di bumi ini. Maka ketika Bapak Ibu meyakini firman Tuhan adalah tempat pelindungan kita, maka ketika pemerintah pun menyarankan kita untuk melakukan protokol kesehatan, itu cara pemerintah untuk melindungi kita dari virus. Maka pada saat ini kami meyakinkan Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya dan meyakini bahwa Tuhan adalah tempat pelindungan kita. Maka kita tidak perlu takut bahaya, ancaman yang akan terjadi, karena Tuhan pasti mengayomi kita, melindungi kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dalam Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, kenapa kita tidak boleh takut menghadapi kehidupan ini? Kita percaya bahwa Tuhan menjadi penolong kita. Itu di ayat yang ke-6. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goyah. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Nah, ayat yang kedua juga dijelaskan bahwa Tuhan di samping menjadi pelindung kita, juga Tuhan menjadi penolong kita. Maka Tuhan menolong dua kali diulangi menjadi satu kepastian bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Maka ketika Bapak Ibu Saudara meyakini bahwa Tuhan melindungi kita, maka juga Tuhan akan menolong kita. Maka kita tidak usah takut menghadapi kehidupan saat ini yang sedang terjadi. Tuhan pasti akan hadir, menjaga kita, melindungi kita, dan menolong kita sehingga kita akan terselamatkan dari segala sulitnya hidup pada hari-hari ini. Tentunya kita sudah banyak pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kita pernah sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Kita pernah mengalami kekurangan, juga Tuhan pernah mencukupkan kita. Kita pernah menghadapi persoalan, juga Tuhan turut menyelesaikannya. Maka kalau hari ini Bapak Ibu menghadapi sakit, yakinlah Tuhan pasti akan menyembuhkan. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami kesulitan ekonomi, pastilah, yakinlah bahwa Bapak Ibu juga akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Maka pada saat ini, sekali lagi firman Tuhan berkata, jangan takut, sebab Tuhan pasti hadir untuk menolong kita. Jadi poin yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan pasti hadir menolong kehidupan kita. Poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, poin yang terakhir kita lihat di ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Itu membuktikan bahwa Tuhan menjadi tempat pelindungan kita. Allah menjadi pelindung kita. Maka ketika Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu menjadi benteng kehidupan kita, berarti Tuhan juga menjadi Allah yang menyertai kita. Maka itu
Diulangi lagi di ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Diulangi lagi ayat yang ke-12. Tuhan menyertai kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui nas ini kita kembali diyakinkan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Di samping Allah menjadi tempat pelindungan kita, Allah hadir menolong kita, dan Allah selalu bersama-sama dengan kita. Sesulit apapun kehidupan yang kita alami hari-hari ini, ketika Allah bersama dengan kita, kita pun akan beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Maka saya berharap dan saya berdoa dan saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, jangan takut menghadapi masa-masa pandemi ini. Percayalah Tuhan pasti melindungi kita, percayalah Tuhan pasti menolong kita, dan percayalah Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak takut menghadapi kehidupan hari-hari ini, karena Tuhan menjadi tempat perlindungan kami. Karena Tuhan pasti hadir untuk menolong kami, dan Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi pemenang di dalam kehidupan di dunia ini. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, diberkati rumah tangga mereka, diberkati setiap pekerjaan mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati mereka yang sakit menjadi sembuh, yang lemah mereka menjadi kuat, yang susah mereka dihiburkan oleh Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang selalu melindungi kehidupan kami, yang selalu hadir untuk menolong kami, dan selalu menyertai kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Maka di masa pandemi seperti sekarang ini Tuhan, kami tidak pernah takut, karena Engkau selalu bersama dengan kami, sehingga kami memiliki pelindung yang kuat, kami memiliki penolong yang luar biasa, dan kami memiliki Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Maka ajari kami untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber sang pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Ndaru yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jamah dengan darah-Mu, sehingga Pak Ndaru segera sembuh oleh karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Yuli, anak-anaknya, Tuhan Ibu memberkati, untuk tetap bisa mendampingi dengan sukacita. Sehingga dengan demikian, Pak Ndaru memiliki semangat dan cepat sembuh karena pertolongan Tuhan. Sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang hari ini juga sedang sakit, yang tidak sempat kami sebutkan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi bagi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, berkat Tuhan terus terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka kedua tangan kita. Terimalah berkat yang datang dari Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, senantiasa melindungi kehidupan kita, menolong kehidupan kita, menyertai kehidupan kita, hari ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya firman Allah dan melakukannya, mari kita bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya harap Bapak Ibu Saudara tetap semangat dalam menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin.